Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Tusudro, NPM 1911060305. Izin menyampaikan hasil kerja saya LKM 7 yang berjudul Literasi Asesmen dan Analisis Pokok Uji. Asesmen adalah proses mengumpulkan data tentang perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dapat dikatakan sebagai penilaian proses perkembangan serta hasil belajar siswa. Asesmen juga merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Asesmen berbeda dengan evaluasi, di mana evaluasi hanya berorientasi pada kemampuan kognitif yang berhubungan dengan nilai PALU. Secara umum, asesmen yang dapat dilakukan terhadap siswa yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif untuk merangkum prestasi siswa dalam rangka memberikan semacam spesifikasi, sedangkan asesmen formatif memberi umpan balik kepada siswa untuk mendukung pembelajaran penilaian. Kedua tujuan penilaian saling terkait erat dan berlaku untuk sebagian besar tugas penilaian, meskipun memiliki batas tertentu. Nah, asesmen formatif dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Tujuan utama asesmen formatif adalah memberi kontribusi pada pembelajaran siswa melalui penyediaan informasi tentang kinerja. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen formatif memiliki kelebihan dan kelemahan antara lain. Yang pertama kelebihannya yaitu pertama, sangat dibutuhkan untuk menentukan nilai aktif siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan akuntabilitas guru program sekolah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan efektivitas proses pembelajaran. Yang keempat, dapat memotivasi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dapat meningkatkan penguasaan materi pembelajaran peserta didik. Nah, sedangkan kelemahannya yang pertama yaitu membuat ketergantungan yang berlebihan pada hasil asesmen formatif. Yang kedua, dapat meningkatkan berbagai upaya yang tidak benar hanya untuk mencapai hasil asesmen formatif yang tinggi. Dapat mendorong guru untuk melakukan pendidikan untuk tes atau pembelajaran tentang tes. Nah, yang keempat, tidak banyak informasi yang dapat dipetik untuk perbaikan pembelajaran. Yang kelima, peserta menjadikan tes sebagai tujuan belajar, bukan perubahan tingkah laku untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswanya. Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa. Selanjutnya, analisis pokok uji. Nah, analisis pokok uji ini berkaitan dengan penyusunan instrumen meliputi standar penggunaan bahasa dalam penyusunan tes maupun non-tes. Petunjuk instrumen dan proporsi jumlah instrumen yang digunakan berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan peserta atau tes. Tujuan analisis pokok uji yaitu yang pertama, upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi soal yang baik. Yang ketiga, mendiagnosis kemampuan siswa. Yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Nah, aspek analisis pokok uji ini meliputi yang pertama, penyusunan instrumen. Yang kedua, menentukan tingkat validasi. Yang ketiga, menentukan tingkat reliabilitas soal. Yang keempat, menentukan tingkat kesulitan soal. Yang kelima, menentukan nilai pembeda. Menentukan pengecoh. Nah, uji program SPSS dan analisis. Nah, SPSS sendiri adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Nah, Anatis merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Dr. Andras Karmo NPD dan Yusuf Wibisono ST. Mampu menghitung analisis butir soal secara cepat, mudah, dan akurat, apalagi aplikasi ini
berbahasa Indonesia. Nah, Anates versi memiliki kemampuan untuk menganalisa soal seperti yang pertama menghitung skor atau asli maupun dibobot, yang kedua menghitung reliabilitas tes, yang ketiga mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah, yang keempat menghitung gaya pembeda, yang kelima menghitung tingkat kesukaran soal, yang keenam menghitung korelasi skor butir dengan skor total, menentukan kualitas pengecoh atau distraktor. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.